Halo teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai job order costing dan accounting for product losses. Dalam perhitungan harga pokok produk secara tradisional dikenal dengan dua metode. Yang pertama ialah job order costing dan kedua adalah proses costing. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai job order costing. Dalam job order costing, biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Job costing atau job order costing sendiri mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead untuk tiap-tiap job. Job order costing digunakan dalam bidang kerja bagian produksi dalam menghitung harga produksi dalam setiap produknya. Rincian mengenai suatu pesanan dicatat dalam kartu biaya pesanan atau job cost sheet yang dapat berbentuk kertas atau elektronik. Dalam job cost sheet sendiri terdiri dari nama pesanan, nama pelanggan, kuantitas dan deskripsi dari item yang akan diproduksi, dan tanggal dimulai dan diselesaikannya pesanan tersebut. Bagian berikutnya merincikan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dibebankan ke setiap pesanan tersebut. Beberapa kartu biaya pesanan memiliki bagian tambahan seperti bagian yang mengikhtisarkan biaya produksi, menunjukkan beban pemasaran dan administratif, serta laba dan membandingkan estimasi biaya dengan biaya aktual. Dalam akuntansi, job order costing melibatkan 8 jurnal akuntansi, yaitu pertama pembelian bahan baku, yang kedua upah tenaga kerja yang terjadi, yang ketiga biaya factory overhead yang terjadi, yang keempat penggunaan bahan baku, yang kelima pendistribusian biaya factory overhead, yang keenam estimasi factory overhead yang dibebankan atau outlet ke tiap pemesanan, yang ketujuh penyelesaian pesanan, dan yang terakhir yang kedelapan penjualan produk atau penyerahan jasa. Nah, sekarang mari kita ke contoh soal. Di soal ini kita diminta untuk membuat jurnal masing-masing transaksi. Langsung saja yang A, yaitu pembelian bahan baku secara kredit. Jurnalnya material terhadap accounts payable sebesar $35.000. Yang kedua, penggunaan bahan baku. Jurnalnya work in process sebesar 8.000 untuk direct material dan factory overhead control sebesar 2.000 untuk indirect material pada material sebesar 10.000. Kemudian yang C, saat terjadinya upah buruh. Jurnalnya payroll terhadap accrued payroll sebesar 9.400. Kemudian ada pengalokasian upah buruh, yaitu jurnalnya work in process sebesar 7.600 untuk direct labor dan FOH control sebesar 1.800 untuk indirect labor terhadap payroll. Kemudian yang D, saat terjadinya FOH aktual atau di sini depresiasi. Jurnalnya FOH control pada accumulated depreciation factory equipment sebesar $1.200. Kemudian yang E, mengestimasi biaya FOH applied. Jurnalnya work in process terhadap applied factory overhead sebesar 1.220. Angka ini didapatkan dari 1.830 dikali 66 2/3%. Selanjutnya ada penyimpanan produk yang telah selesai. Jurnalnya finished good terhadap work in process sebesar 4.500. Kemudian yang F, diakuinya factory overhead. Jurnalnya factory overhead control terhadap accounts payable sebesar 1.200. Dan yang terakhir ada penjualan job yang telah selesai pada nomor E kepada pelanggan. Jurnalnya accounts receivable pada sales sebesar 5.400 dan cost of goods sold pada finished good sebesar 4.500. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang accounting for production losses dalam job order costing. Production losses dalam job order costing terbagi menjadi 3. Saya akan membahas pertama tentang scrap. Scrap adalah barang atau bahan sisa produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi perusahaan, tetapi masih memiliki nilai jual atau salvage value. Contohnya scrap seperti kain sisa bekas produksi pakaian dan hasil serbuk kayu pada pabrik pemotongan kayu. Catatan akuntansi untuk scrap terbagi menjadi 4. Bisa sebagai pengurang work in process, sebagai pengurang cost of goods sold,
dan factory overhead control. Bisa juga menjadi pendapatan yang diakui dengan mencatat sebagai scrap sales atau other income. Selanjutnya adalah spoilage. Spoilage adalah barang hasil produksi yang sudah selesai sebagian atau selesai sepenuhnya yang tidak bisa digunakan karena situasi tertentu. Situasi tersebut yakni spoilage yang terjadi karena pelanggan. Itu terjadi saat pelanggan mengganti spesifikasi pekerjaan yang diinginkan saat produksi sudah mulai dijalankan. Akibatnya akan menambah biaya work in process atau WIP dan dicatat sebagai spoiled goods inventory. Spoilage juga bisa disebabkan oleh faktor internal. Terjadi saat perusahaan memproduksi barang yang cacat produksi dan perbaikannya tidak menguntungkan secara nilai ekonomis. Biaya tersebut akan dibebankan ke dalam factory overhead control. Selanjutnya adalah rework. Rework adalah barang cacat atau defective goods yang dilakukan pemrosesan atau pengerjaan ulang oleh perusahaan dikarenakan barang tersebut tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan. Penyebab rework ada dua, bisa disebabkan oleh konsumen yang akibatnya akan menambah biaya work in process, dan juga bisa disebabkan oleh faktor internal yang seluruh biaya untuk pengerjaan ulang tersebut ditanggung oleh perusahaan. Contoh soal spoilage karena faktor internal. Dalam soal ini, kita perlu menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu kursi, yaitu sebesar $27 per kursi. Dalam soal juga terdapat keterangan bahwa 100 unit kursi mengalami kecacatan, namun bisa dijual seharga $10 per kursi. Untuk jurnalnya yaitu spoiled goods inventory sebesar 1.000 dari $10 dikali 100 kursi. Factory overhead control untuk barang cacat diperoleh dari $27 dikurangi $10 dikali 100 unit besar $1.700. Cost of goods sold diperoleh dari $27 dikali 900 kursi yang jadi sebesar 24.300 pada work in process sebesar 27.000. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal spoilage karena pelanggan. Disebutkan dalam soal bahwa Plastico Incorporated telah membuat 100 kursi atas pesanan pelanggan pada job 876. Akan tetapi, 100 kursi tersebut tidak jadi digunakan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Namun, Plastico masih bisa menjual kursi tersebut dengan harga $10 per unit. Atas barang yang sudah terlanjur diproduksi tersebut, kita akan menjurnal spoiled goods inventory, yakni $10 dikalikan 100 unit sebesar 1.000, cost of goods sold sebesar 37.500 pada work in process sebesar 38.500. Misalkan Plastico mengenakan harga jual atas setiap produknya sebesar 150% dari biaya, maka jurnalnya sebagai berikut. Jurnal saat spoiled goods inventory terjual, yakni cash atau account receivable pada spoiled goods inventory sebesar 1.000.